terus nggak sadar, itu dia patofisiologi. Kalau fisiologi ya dia hanya membahas tentang siapakah yang bekerja bahwa kita itu bisa sadar. Oke, jadi ada dua nanti tanda kesadaran, awareness dan wakefulness, ya. Jadi nanti ada yang namanya tingkat kewaspadaan, ya. Itu atau alertness atau awareness dan wakefulness, yaitu bahwa dia bangun. Jadi dia bangun, dia nggak waspada, ya dia secara kualitas dia nggak sadar. Dia buka mata tapi dia nggak respon kalau dipanggil. Jadi secara kualitas dia masih belum sadar. Tapi harus ada dua yang kerja, yaitu waspada bahwa kita berespon terhadap stimulus luar. Kalau dicubit kita berespon terhadap nyeri, kalau dipanggil kita menengok, itu namanya waspada. Wakefulness itu dia buka mata. Nah, terus kualitas itu untuk mengetahui isi pikir, ya. Apakah dia atensinya terganggu, fokusnya terganggu, apakah dia mudah marah, apakah dia pada saat diajak bicara sama orang lain dia fokus, itu kualitas. Atau berespon tadi ya, berespon terhadap panggilan seseorang, itu kualitas. Kemudian derajat kesadaran, kalau dia terganggu salah satunya, maka akan menjadi penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran nanti ada yang reversibel dan ada yang irreversibel. Nah, ada organ yang dia bertanggung jawab terhadap fungsi kesadaran. Jadi semua di otak itu, kalau kita gambarkan di modul 2 itu dia semuanya mayoritas berperan dalam kesadaran. Jadi ada otak, ada hemisfer cerebri, ada brainstem. Ya, itu dulu, dua itu. Di antara brainstem dan hemisfer cerebri ada namanya diencephalon. Ya, di atasnya brainstem ada mesencephalon, diencephalon. Terus ada talamus. Nah, itu semuanya dia berperan terhadap kesadaran. Kemudian yang paling berpengaruh, yang menyampaikan respon stimulus sensori ke otak agar kita itu menanggapi, namanya RAS atau RAS, Reticular Activating System. Ascending berarti dia ke atas, berarti dia stimulus. Kalau A itu apa? Sensorik dari aferen. Kemudian nanti kan otak berespon ya, berespon ke efektor. Nah, kemudian neurotransmitter atau zat kimia otak yang berperan di sini adalah kolinergik. Kolinergik kemarin di mana? Simpatis parasimpatis. Monoaminergik itu di simpatis. Kemudian GABA yaitu neurotransmitter inhibisi. Kemudian, nah, yang paling berperan terhadap waspada gitu ya, waspada adalah korteks cerebri. Ini adalah beberapa jarak kesadaran. Jadi kalau kita gampangannya gini aja, aras itu kan A-nya ascending, berarti naik, berarti dia menerima impuls dari sensorik, berarti masuk impulsnya ke otak. Ya, sensorik, kemudian ke otak, kemudian ke korteks cerebri, kemudian terdapat respon atau aktivitas dari korteks. Kalau dia sadar, dia akan menanggapi. Tapi kalau dia tidak sadar, dia tidak ada tanggapan, nggak ada respon. Ya, jadi ketidaksadaran itu adalah kalau dia tidak sadar terhadap diri sendiri. Misalnya dia tidak tahu posisi dia berdiri. Dia tidak sadar dengan stimulus lingkungan. Ya, contohnya misalnya pada saat tidur, itu yang fisiologis. Dia tidak sadar, tidak merasakan apa yang terjadi pada diri sendiri dan tidak berespon terhadap lingkungan. Kalau yang patologis contohnya pingsan, koma ya, vegetatif. Nah, pada gangguan-gangguan kesadaran yang patologis, kalau pada kasus saraf contohnya, kalau di modul 2 kemarin apa? Trauma kepala.
Ya, trauma kepala yang menimbulkan perdarahan itu dia akan menyebabkan ketidaksadaran yang patologis. Apa yang terjadi pada saat kita tidur, contohnya ya, pada perubahan fisiologis pada gangguan tidur. Jadi pada saat kita tidur malam hari, maka pernapasan kita akan melambat, ya. Nadi kita akan melambat, otot kita akan melemas, ya. Makanya kalau kita bangun kadang-kadang merasa agak kaku, ya karena waktu kita melemas. Gangguan aktivitas menelan menurun, tidak ada komunikasi. Nah, pada gangguan kesadaran yang patologis ini juga akan terjadi, ya, juga akan terjadi. Nah, ini adalah salah satu organ yang dia sangat berperan. Jadi kalau kamu bilang tidak sadar, pokoknya satu deh yang diingat, ya, aras itu doang, aras doang. Tempatnya di mana, ya? Tempatnya adalah di brainstem, di sisi superior di bawah talamus. Jadi aras itu namanya adalah retikuler, ya, formasi retikuler dari beberapa saraf otak yang dia itu mengumpul di situ, baik saraf aferen maupun saraf eferen. Dari distal, dari medula spinalis, ya, dari cerebellum ke aras, melewati aras, nanti dilaporkan ke talamus, kemudian di-spreading, disebarkan ke otak. Nah, pusat sensoriknya di mana? Pusat sensoriknya salah satunya ada di mana kemarin? Lobus parietal. Tapi bisa juga nanti ke lobus occipital, ya kalau misalnya dia melihat cahaya yang silau, ya dia ke lobus occipital. Dia ke lobus frontal untuk nervus 2-nya. Jadi dia spreadingnya tergantung dari stimulusnya. Dari bawah, kemudian dia langsung ke talamus, kemudian ke korteks. Dilaporkan sesuai fungsinya, sesuai stimulusnya. Dari sini, dari aras nanti hubungannya ke mana? Cerebellum. Setelah itu ada respon dari brain, dia akan mengembalikan lagi ke aras, terus ke descending. Kemudian kelainan-kelainan tersebut, misalnya aras itu di mana? Contohnya di pons. Pons itu mana? Ya, daerah pons, kemudian hipotalamus, talamus, ya, subtalamus. Itu kalau ada gangguan di sana maka akan mengganggu lintasan serabut retikuler activating system tadi. Jadi yang mengganggu semua, yang mengganggu daerah sini maka akan menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, ini yang tadi contohnya, ya. Jadi dari stimulusnya apa? Terserah suhu, nyeri, pukulan, ya, sentuhan, kemudian ke ascenderen kemarin, ya, yang traktus spinothalamikus, itu kan dia melewati daerah aras, daerah sini. Jadi aras itu area, ya, daerah pons, mesencephalon, kemudian ke talamus menjadi pusat relay, kemudian disebarkan ke korteks sesuai dengan stimulusnya. Jadi ada pasangan-pasangannya, misalnya touch pain berarti dia di parietal. Misalnya dia auditory berarti di temporal. Misalnya dia dari input ini visual, ya, ke sini dulu terus dia ke bagian oksipital. Jadi tergantung dari jenis stimulusnya. Nah, ini pusatnya, ya, pusatnya. Kalau dia ada gangguan di sini, berarti jaras untuk ke otaknya semuanya akan terhenti. Pasien akan mengalami gangguan kesadaran. Ya, ini hampir sama, ya, sensory input dari bawah, kemudian dilanjutkan ke jaras sensorik melewati formatio reticularis. Formatio reticularis ini adalah tempat paling penting pada jaras ras tadi, ya, aras tadi. Kemudian di talamus akan dirilai atau diubah, terus dilaporkan ke korteks. Jadi aras itu jarasnya ascending, berarti dia menerima input dari sensori. Nah, ini adalah organ yang paling penting, ya. Formatio itu tempatnya yang paling banyak serabut arasnya. Fungsinya dia untuk menyaring input sensori.
Kemudian untuk membuat dia waspada ya, dari batasnya dia waspada ada dari situ ke atas, dari formasio ke korteknya. Untuk menentukan status kesadaran dan keadaan bangun, jadi waspada. Kemudian dia memodulasi aktivitas motorik. Jadi dari kortek menuju ke motorik, jadi turun ya, kalau tadi kan naik ya, turun, dia juga akan melewati formasio retikular. Jadi dia ada dua jaras ke atas sama jaras ke bawah. Kemudian dia juga dilewati oleh saraf-saraf otonom. Jadi kayak ibu kotanya lah gitu. Jadi pusat kayak pelabuhan lah, pusat pertukarannya di situ. Kemudian ya, oh iya ini dia selain dari spinal dia akan menerima input juga ya, dan jadi menerima dan menyebarkan rangsang. Jadi dia menerima input dari bawah, dari cerebellum, medulla spinalis, sistem sensorik, kemudian lewat di situ terus ke korteks, kemudian dan menyebarkannya. Jadi setelah dari formasio dia menyebarkan ke otak, tapi setelah itu dari otak kembali lagi ke lewat formasio reticularis, kemudian ke kortikospinal atau ke cerebellum atau ke vestibular atau ke nanti dari kortikospinal dia ke efektor. Nah, ini jalurnya ya, dia ada beberapa jaras. Jadi ini pusatnya penting. Jadi kalau ada gangguan di sini misalnya tumor atau stroke ya, yang ganggu di sini ya dia akan mengalami penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua, saya hanya bahas dua organ ya. Ini sudah dibahas juga waktu di modul 2, talamus. Talamus itu terletak di pinggir ventrikel. Kalau kalian kemarin belajar ventrikel 1 sampai 4, maka di pinggirnya, di dindingnya ada yang setelah ventrikel lateral dia ada ventrikel 3. Dan di situ ada talamus. Makanya kalau dia ada gangguan di talamus, dia akan menyumbat di daerah ventrikel 3 dan 4. Atau kalau ada perdarahan di talamus, maka darah itu akan mengalir karena dia di dindingnya ya. Nah, dia sebagai jurusan dari lanjutan dari formasio reticularis dan dia bagian dari ARAS. Ya, bagian dari sistem ARAS. Ya, impuls di sini akan disebarkan ke korteks. Asalnya impuls dari mana? Dari bawahnya aja. Kalau kita lihat ya bawahnya aja. Apa sih bawahnya? Medulla spinalis, brainstem, cerebellum, ya ini namanya talamokortikal. Jadi udah ke sini terus ke korteks namanya talamokortikal atau pusat yang kemarin apa? Modulasi terus persepsi ya. Kecuali dari olfaktorius. Olfaktorius itu mana? Olfaktorius itu di depan, di bagian di sini ya. Bagian hidung lewat depan, bulbus olfaktorii, kemudian di korteks prefrontal. Jadi dia nggak akan lewat di talamus. Fungsinya dia mempertemukan antara korteks dan subkorteks. Korteks itu yang pinggir. Korteks dalamnya kalau kita belah namanya subkorteks. Yang paling tengah dia ada talamus, ada hipotalamus. Nah, sekarang kita menuju kalau ada gangguan kesadaran. Nanti ini dihubungkan dengan modul 3 ya, modul 3. Jadi gangguan kesadaran itu ada dua penyebab. Satu, dia lesi kompresi, akibat kompresi. Yang kedua, dia akibat lesi destruktif. Ya. Kompresi berarti dia mengkompres. Sesuatu yang menekan belum tentu dia merusak. Berarti ini bisa menjadi reversibel. Jadi bisa kalau kompresinya kita hilangkan, maka dia akan membaik lagi. Beda dengan lesi destruktif, merusak. Jadi saraf-saraf yang tadi sudah kita jelaskan dia rusak. Kalau rusak berarti dia salah satunya adalah irreversibel. Lesi kompresi bisa menyebabkan destruksi kalau dia tidak ditreatment dengan baik. Ya, salah satu penyebab lesi kompresi ya menekan ya berarti kita tahu bahwa kranium, tulang kepala itu dia keras. Di dalamnya ada lapisan meninges, ada cairan cerebrospinal,
ada otak, ada brainstem, ada cerebellum. Jadi penuh. Tapi otak itu kan dia menggenang pada cairan cerebrospinal. Jika ada kompresi atau pertambahan volume di bagian otak, maka dia akan menekan ke sekitarnya. Jadi kalau kita ada bola, kita ada masukkan sesuatu, maka dia akan menekan ke segala arah. Padahal volume kranium itu tetap. Kan kranium itu nggak bisa melebar lagi ya, kecuali pada bayi ya, yang namanya hidrosefalus atau makrosefali, jadi dia kepalanya jadi besar gitu, kalau orang dewasa kan enggak. Nah, setiap dia mengkompres, nanti dia akan menekan otak ke segala arah. Itu adalah salah satu contoh dari lesi kompresi. Kalau dia menekan dari korteks ke talamus, ke formatio reticularis, ke brainstem, maka pasien akan mengalami penurunan kesadaran. Ya, terus treatmentnya gimana? Ya kita hilangi yang mengkompresi tadi. Apa yang mengkompresi? Contohnya tumor otak. Jadi kita ambil tumornya. Apa efek dari kompresi? Kerusakan sel saraf menjadi edem cerebri. Kemarin sudah ada di modul 2 kalau bisa sampai ke edem cell swelling, maka akan menyebabkan seperti itu, ya, menyebabkan nggak sadar. Kalau yang menyebabkan sel swelling kita ambil, maka sel itu tidak akan rusak, makanya dia akan sadar kembali. Nah, itu contohnya. Lesi destruktif berarti otaknya rusak. Jadi terjadi kematian sel otak. Kematiannya akibat apa? Contohnya pada kasus infeksi. Contohnya pada kasus stroke. Ya, stroke terjadi kematian sel otak. Kalau letak stroke-nya di bagian sistem aras, maka akan menyebabkan penurunan kesadaran. Dan kalau tidak ditangani segera, maka akan menjadi irreversible. Nah, kalau dari sini kita lihat penyebab koma intrakranial dan ekstrakranial. Intrakranial yang saya jelaskan tadi, ekstrakranial misalnya pada trauma kepala yang menyebabkan fraktur di daerah kranium, kemudian dia akan menekan di otaknya. Contohnya pada fraktur yang kemarin ya, osparietal kanan ya, osparietal kanan dia ada gangguan di ekstrakranial menyebabkan luka pada intrakranial. Ya, yang di sini bisa traumatik dan non traumatik. Ekstrakranial juga salah satunya adalah penyakit metabolik. Contohnya pada intoksikasi obat, intoksikasi alkohol. Jadi maksudnya adalah sistem lain. Sistem lain itu misalnya apa? Infeksi. Contoh lain misalnya hipoglikemik. Contoh lain misalnya keracunan obat ya. Karena dia semuanya akan berefek pada darah dan darah itu juga masuk ke sistem intrakranial, maka dia bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi nanti dibahas di modul 3 ya. Nah, ini yang tadi kita jelaskan, ada vokal, ada diffuse. Nanti ada gambarnya. Kalau vokal itu mayoritas, saya bilang mayoritas dan pasti dia adalah gangguan intrakranial. Stroke, infak, atau penyumbatan. Nanti ini di semester 6 ya. Perdarahan, ya, intrakranial, hemoragik perdarahan, intrakranial. Perdarahan subarachnoid, perdarahan di daerah lapisan subarachnoid. Atau abses, atau istilahnya itu ada nanah di otak atau infeksi. Kemudian kecelakaan, itu menyebabkan namanya hematom. Kalau hematom di kulit namanya dia akan jadi kebiruan, bengkak gitu ya. Kalau di otak juga bisa kalau dia didapatkan perdarahan akibat trauma. Terus tumor di otak ya, tumor di otak yang dia menekan ke segala arah. Kalau yang ekstrakranial, contohnya adalah infeksi. Infeksi yang dia bisa menyebar ke otak yang merusak lapisan sawar darah otak ya, sehingga kumannya masuk ke pembuluh darah terus ke parenkim. Kemudian trauma yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian kalau yang ini dia dari ekstrakranial dia terus menjadi intrakranial. Kalau ekstrakranial dia biasanya metabolik. Metabolik itu maksudnya gangguan-gangguan dari luar otak seperti di darah. Contohnya gulanya menurun atau hipoglikemi, atau gagal ginjal, atau gangguan elektrolit, atau keracunan obat, keracunan alkohol ya. Nah,
ensefalopati. Nah, itu nanti yang kita benerin adalah misalnya kurang natrium, ya berarti kita tambahin natrium. Kurang gula, berarti kita tambahin gula. Nanti pasien kalau sudah natrium sama gulanya bagus, nanti dia menjadi sadar sendiri. Ya, tapi kalau di otak misalnya nanti infeksi dari luar menjadi meningitis, kita obati infeksi luarnya, tetapi kita obati juga meningitisnya. Nah, untuk tahu gampangannya, untuk mengerti apa penyebab koma, kita bisa membuat singkatan A, I, U, E, O. Anoksia berarti kurang oksigen. I, injury atau infeksi. E, epilepsi. Nah, epilepsi itu kejang. Kalau dia kejang hanya sekali, maka tidak akan menyebabkan kekurangan oksigen otak yang berlebihan. 2 kali, 3 kali, 4 kali terjadi peningkatan aliran listrik otak, kemudian terjadi penurunan oksigen otak, maka menjadi ensefalopati atau hipoksia. Mana nih hipoksia, ada nggak nih? Kemudian opiat berarti dia intoksikasi maksudnya. Terus uremia itu gagal ginjal, peningkatan nilai ureum dan kreatinin. Nah, ini ada yang tergantung lesinya. Ini di intrakranial semua ya. Ini lesi vokal. Ini lesi vokal. Ini lesi diffuse. Lesi vokal tergantung letaknya. Ini adalah pusat kesadaran. Ini pusat terjaga. Jadi kalau ada misalnya tumor atau nanah atau perdarahan aja di daerah brainstem, ini kan formasio reticularisnya di sini ya, rasnya ya, maka akan menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, efek ini kalau misalnya dia tumor, itu susah kan? Efek dari penekanan tumor ini menyebabkan sel di sekitarnya dia rusak. Terjadilah pembekakan sel atau istilahnya edem cerebri, semakin bengkak maka semakin menyebabkan penurunan kesadaran. Makanya salah satu terapinya adalah bagaimana biar nggak bengkak. Yang kedua, bagaimana biar ini bisa diambil. Diambil kalau letaknya susah bisa misalnya radioterapi, ya. Kemudian yang kedua, dia di korteks. Di korteks berarti dia nanti kewaspadaannya dia menurun. Apalagi ini di frontal ya. Jadi frontal itu kan dia pusat apa? Pusat kognitif, pusat bahasa, pusat motorik, pusat komunikasi, itu semuanya di korteks daerah frontal dan prefrontal. Jadi dia nanti responnya jadi lambat, cenderung tidur, cenderung tidak mau bicara, ya jadi mending tidur. Nah, kemudian kalau ini misalnya tumor, dia menekan ke segala arah dan menyebabkan kerusakan sampai di sini, maka akan menyebabkan penurunan kesadaran. Kalau seperti ini ya, saya balik ke sini, kalau nanti dia akan menyebabkan edem di mana-mana, dinamakan herniasi. Ya, herniasi di daerah brainstem itu biasanya dia irreversible. Apalagi kalau sudah kena pusat otonomnya, ya. Yang ketiga, ini adalah ensefalopati diffuse. Diffuse itu berarti dia mayoritas berasal dari ekstrakranial, ya, misalnya intoksikasi opiat atau alkohol dalam dosis tertentu, maka dia akan masuk ke darah, kemudian pada disirkulasi dia akan berefek pada sel-sel otak. Nah, nanti dia akan mengalami penurunan kesadaran yang kalau dosis obatnya sudah dosis toksiknya sudah berkurang, maka dia akan sadar kembali pasiennya. Terakhir, penilaian jam berapa nih? Terakhir, penilaian tingkat kesadaran. Yang kita sampaikan ini hanya 3 ya. Nanti ini sangat penting dan kalian harus hafal mati, terutama yang tabel penilaian GCS ya. Glasgow Coma Scale. Jadi kalau orang sadar yang kita hitung wajib adalah GCS-nya. Kalau itu bisa dihitung, karena ini adalah penilaian kuantitatif. Kalau tidak bisa dihitung, namanya penilaian kualitatif.
Kalau kualitatif, maka kita hanya bilang pasiennya CM, kompos mentis. Apatis itu tidak berespon. Somnolen itu cenderung tidur, cenderung mengantuk. Stupor itu tidur, tapi masih berespon. Kalau koma, dia benar-benar tidak berespon. Ya, ini adalah GCS ya. Ada 3 item. I, verbal, motorik respon. Jadi mata itu bisa untuk menilai kesadaran. Misalnya kita panggil ya, skornya ada 4. Kita panggil Bapak gitu. Misalnya Pak Budi misalnya ya. Langsung dia membuka mata. Nah, dia dari tidur membuka mata dan dia dipanggil berarti skornya 3. Ya, Pak bangun Pak. Nah, ini 3. Tapi kalau dia kita lihat sudah membuka mata secara spontan, misalnya kita ajak bicara, nama saya Dokter A, Bapak namanya siapa, langsung dia memang sudah berespon, buka mata langsung, berarti dia skornya 4. Ya, kalau dia sudah dipanggil, jadi ditepuk ya, dipanggil pertama itu skor 4. Ditepuk, dia nggak buka mata, dicubit, dia nggak buka mata, berarti dia no respon, berarti dia 1. Kemudian verbal, jadi bicaranya kalau dia diajak ngobrol 1 menjawab dan nyambung maka dia 5. Kalau dia diajak ngobrol tapi bicaranya tidak terarah, misalnya Bapak rumahnya mana, dia malah cerita tentang minum kopi contohnya ya, dia skornya 4. Kalau dia ditanya hanya 1-2 kata ya, namanya rumahnya di mana, dia cuma bilang Jakarta gitu ya, rumahnya di rumah sama siapa, cuma bilang pusing terus dia tidur lagi, nah itu dia 3 ya, seperti itu. Kalau motor berarti adalah respon dari ekstremitas tangan atau kaki. Coba angkat tangannya, dia bisa mengangkat tangan. Kemudian kita cubit. Kira-kira kalau kita dicubit itu kan ada refleks ini ya, monosinaptik ya, atau polisinaptik ya. Jadi pada saat dicubit kita harusnya kita langsung ya apa namanya mengusap atau pokoknya mencoba bahwa yang mencubit itu kita usir lah. Nah itu localized pain ya, localized pain. Jadi dia bisa. Tapi kalau dicubit tapi ternyata dia hanya bergerakan tak terarah, hanya fleksi atau menarik saja tanpa ada respon yang tadi ya refleks tadi, maka dia skornya 4. Nanti ada di CSL ini ya. Ini for score. Kalau ini lebih lebih spesifik. Biasanya kita pakai pada pasien-pasien di ICU. For score. Respon mata, respon motorik, respon batang otak, dan istilahnya apa ya, pola napas atau respirasi. Ini hanya tahu aja ya, karena kalian belum sampai sini. Kalau saya tanya for score, apa saja yang dinilai berarti ada 4. Kalau GCS tadi yang dinilai ada 3, I, verbal, motorik. Kalau for, namanya juga for ya, cuma ditambah I, motor, brainstem, respiration. Ini mayoritas di-assess untuk pasien yang tidak sadar. Atau pakai intubasi, kalau di ICU kan ada yang pakai alat bantu napas itu ya, ya kita pakai ini, karena itu nggak bisa pakai GCS. Kemudian tingkat kesadaran secara kualitatif. Normal, bagus, ada sebenarnya seperti kita, itu namanya kompos mentis. Terus sikap diam, nggak ada respon, ya dipanggil diam saja, padahal dia buka mata, itu namanya apatis. Jadi kalau ada temanmu yang dipanggil diam aja itu apatis, jangan-jangan ada gangguan di kortikal, ya. Delirium, dia banyak bicara tidak jelas. Delirium biasanya mungkin pasiennya kurang oksigen di otak. Mungkin tadi kurang gula. Jadi delirium salah satu gejala dari ensefalopati. Mungkin natriumnya turun, mungkin dia kelaparan banget, mungkin dia kepanasan ya. Dia delirium. Somnolen, dia cenderung tidur dan lambat.
stupor, dia tidurnya dalam. Ya, dicubit dia juga nggak respon terhadap apa matanya nggak respon buka gitu ya lama, tetapi tangannya masih bisa bergerak. Kalau koma nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ini sudah 8.14, ada waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya silahkan. Saya stop share.